Ini mohon maaf, artinya janganlah mengaku merasa paling beragama, yang satu dianggap asing. Begitu juga yang mohon maaf, yang dari asing ini merasa terasing dan apalagi seolah-olah menjadi tuan gitu. Iya. Oke, masuk ke ini Gus Fuad ini. Iya. Kalau tidak salah itu kan antara persepsi masalah Habib ya. Iya, kayaknya ke sana kalau saya dengar, bukan kayaknya ya, dari beberapa media cetak, karena sempat saya pengen tahu juga apa sih masalahnya. Terus ceramahnya Gus Fuad itu kan nyerempet kepada urusan Habib. Seperti yang sampai katakan tadi, yang di awal tadi, bahwa ketika seseorang jadi ada keterbelahan kan, pencinta kiai begitu mencintai, fanatik disinggol sedikit begitu juga pencinta habaib juga fanatik di sini itulah maka dari situlah menurut saya kembali lagi, apalagi urusan Gus Fuad ini mohon maaf, saya tidak membela siapapun, semua adalah saudara saya lah gitu. Tetapi ada kesalahpahaman, mungkin itu biasa terjadi. Konsep NU itu, konsep akidah aja itu tawassut kan, ada di antara ma bainahuma, ada di tengah, ada tawazun, menimbang baik buruk. Saya ambil pada sisi tawassut atau wasato, ada di tengah. Ketika kita menjadi pencinta siapapun, lihatlah bahwa orang yang kita cintai itu, Nabi Muhammad ya, masih sifatnya manusia, tetap yang namanya manusia sifatnya adalah makhlul khata'i wan nisyan, tempat salah dan dosa atau keliru. Maka itu saya sering mengatakan kepada teman-teman, memanusiakan manusia dalam pengertian bahwa manusia itu pasti ada salahnya, pasti ada benarnya. Maka di dalam mencintai jangan sampai terjebak kepada kultus individu yang kemudian berlebihan. Yang satu mungkin karena dia dianggap kiainya sehingga apapun yang dikatakan tidak pernah ada kesalahan. Yang satu karena ini adalah Habib. Di umumnya kita menganggap beliau itu adalah sebagai turunan Nabi, walaupun nanti dalam fakta sejarah kan masih banyak hal yang perlu dikoreksi gitu. Tapi secara umum orang menganggap bahwa Sayyid sebenarnya sih lebih tepatnya Sayyid atau Syarif. Sayyid itu adalah orang-orang yang teridentifikasi sebagai turunan dari Sayyidina Husain. Syarif adalah orang-orang yang diidentifikasi sebagai turunan dari Sayyidina Hasan. Tapi di sini biasanya disebut Habib. Kalau kita bahasa literatur, kata Habib itu disandangkan kepada Sayyid yang memiliki tingkatan tertentu sebenarnya. Tapi sekarang kan semua orang asal Sayyid Habib kan gitu. Kita pakai yang umum, anggaplah Habib, anggaplah benar gitu ya bahwa beliau adalah turunan Nabi, berdarah Nabi. Tapi kan ada juga oknum dari mereka yang mohon maaf dalam tanda petik menjual leluhur, datuk-datuk di darah Ani, mengalir darah datuk-datuk Ani sampai nyebut-nyebut. Nah sekarang kita melihat apakah Nabi pernah seperti itu. Bahkan Nabi sendiri mengajarkan ke kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi juga diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi juga dalam sabda yang lain bahwa aku diutus bukan untuk mengutuk. Sementara dari oknum-oknum yang katanya Habib ini kan banyak seperti ini. Mungkin ya yang tahu kan hanya Gus Fuad yang melatar belakangi ceramah Gus Fuad. Yang ada kata-kata di belakangnya itu mungkin yang tidak tepat atau panas bagi sebagian mereka yang mencintai Habib, karena kan kata-kata diantaranya itu nggak usah berdakwah lah kan begitu. Kasarannya begitu. Kalau masih mengumbar masalah kebencian atau apa, konteksnya mungkin di situ Gus. Mungkin di situ karena kita masih punya Pak Quraish Shihab. Kan kita memiliki di NU, kita memiliki Habib Lutfi, Habib Anis yang kata teman saya lebih Jawa dari orang Jawa gitu. Kan begitu. Dan masih banyak habaib yang menyembunyikan diri yang soleh-soleh, termasuk diantaranya adalah keluarga dari bapak angkat saya. Saya walaupun sama teman-teman dianggap anti Habib, saya aslinya punya bapak angkat dari orang-orang yang bergelar Sayyid itu. Artinya apa? Kembali lagi kepada bagaimana kita menyikapi itu secara jeli dan tawassut, membenci jangan berlebihan, memuja juga jangan berlebihan, sehingga Gus Fuad pun bisa saja ada kesalahan, yang orang disebut Habib pun tidak menutup kemungkinan juga ada kesalahan. Maka ukurannya sih kalau kata saya, ketika kita melihat dalam konteks tokoh kekiaian atau keagamaan yang dikaitkan kepada Nabi, menurut saya sikap kita apa? Kembalilah bahwa yang sudah mendapat
apa namanya SK dari Allah itu kan ulama. Betul. Bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Al ulama warasatul anbiya. Kalau konteksnya di sini, insya Allah kita tidak akan ada kecenderungan dikotomi ya. Iya, dikotomi sehingga ya kayak tadi terjadi kotak-kotak akhirnya, dikotomi yang menimbulkan kotak-kotak. Yang satu merasa pribumi begitu, padahal ketika ditelisik belum tentu juga kan. Jangan dulu bos ngaku pribumi, jangan-jangan Anda berdarah sama kayak saya. Saya ngaku pribumi, secara badan saya hitam, ya kan. Ada toh di belakang, ternyata setelah ditelisik ternyata saya tidak terlalu pribumi. Ini mohon maaf, artinya janganlah mengaku merasa paling pribumi, yang satu dianggap asing. Begitu juga yang mohon maaf, yang dari asing ini merasa terasing dan apalagi seolah-olah menjadi tuan gitu. Iya.